Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Alfiansyah, NPM 237420100160. Saya dari Universitas Merdeka Pasuruan akan mempresentasikan materi tentang hukum konstitusi. Kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Dalam negara hukum, keberadaan konstitusi merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan negara. Konstitusi berfungsi hukum dasar yang menjadi fondasi pembentukan dan pelaksanaan seluruh sistem hukum nasional. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945 menempatkan konstitusi pada kedudukan tertinggi dalam sistem perundang-undangan. Kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi berarti bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara, kebijakan publik, dan peraturan perundang-undangan harus bersumber sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, konstitusi menjadi tolak ukur keabsahan hukum, legal validity dalam sistem hukum nasional. Pengertian dan hakikat konstitusi. Secara etimologis, kata konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio yang berarti menetapkan atau membentuk. Dalam ilmu hukum tata negara, konstitusi diartikan sebagai seperangkat aturan dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut Hermann Heller, konstitusi memiliki 3 dimensi. 1. Konstitusi sebagai kenyataan politik, sosiologis. 2. Konstitusi sebagai kaidah hukum, yuridis. Dan yang ketiga, konstitusi sebagai dokumen tertulis, formal. Di Indonesia, konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi disebut hukum dasar karena menjadi dasar pembentukan norma hukum di bawahnya, memuat prinsip-prinsip fundamental negara, bersifat mengikat secara umum dan permanen, memiliki derajat tertinggi dalam tata hukum nasional. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya bersifat politis, tetapi juga merupakan norma hukum tertinggi. Yang ketiga, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Prinsip supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi adalah prinsip yang menyatakan bahwa konstitusi berada di atas seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di atas konstitusi. Semua organ negara tunduk pada konstitusi. Konstitusi menjadi sumber legitimasi kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, supremasi konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang 1945 adalah hukum tertinggi. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 1. Menjadi dasar pembentukan undang-undang. 2. Menentukan kewenangan lembaga negara. 3. Mengatur hubungan antara negara dan negara. 4. Menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik norma hukum. Tidak ada satupun peraturan yang sah apabila bertentangan dengan konstitusi. Kedudukan konstitusi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan konstitusi secara normatif dapat dilihat dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat TAP MPR.
Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah. Ketujuh, peraturan daerah, kabupaten atau kota. Hierarki ini menunjukkan bahwa Undang-Undang 1945 berada pada puncak struktur normatif, sehingga semua peraturan di bawahnya harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Konsekuensi yuridis konstitusi sebagai hukum tertinggi. A. Prinsip konstitusionalitas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi prinsip konstitusionalitas, yaitu dibentuk berdasarkan kewenangan konstitusional. Substansinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Prosedur pembentukannya sesuai dengan ketentuan konstitusi. Jika prinsip ini dilanggar, maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Kemudian mekanisme penguji norma, judicial review. Untuk menjaga supremasi konstitusi, dibentuk mekanisme pengujian norma, yaitu Mahkamah Konstitusi, berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 Pasal 24C UUD 1945. Kemudian Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Keberadaan MK menegaskan bahwa konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi, yaitu dapat menilai keabsahan undang-undang. Pembatasan dan pengendalian kekuasaan negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan dengan kedudukan yang tertinggi, mencegah kesewenang-wenangan, menjamin prinsip checks and balance, menegaskan pembagian kekuasaan antara lembaga negara. Konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu aspek penting dari kedudukan konstitusi adalah fungsinya dalam melindungi hak asasi manusia. Undang-Undang 1945, khususnya Bab 5A, memuat jaminan HAM yang bersifat konstitusional. Sebagai hukum tertinggi, negara tidak boleh membuat undang-undang yang melanggar HAM. Setiap pelanggaran HAM dapat diuji dengan standar konstitusi. Hak konstitusional warga negara mendapat perlindungan hukum tertinggi. Kemudian konstitusi sebagai pedoman penyelenggara negara. Konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Konstitusi menjadi pedoman pembentukan lembaga negara, hubungan antara lembaga negara, pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan hukum. Konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Kedudukan ini menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum utama, tolak ukur keabsahan hukum, pembatasan kekuasaan negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, supremasi konstitusi merupakan pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Demikian apa yang saya presentasikan dan apa yang saya jelaskan. Terima kasih, semoga bisa membantu untuk meningkatkan nilai mata kuliah hukum konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.